Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum IHT hari ini, kami akan menyampaikan beberapa materi, yaitu tentang asesmen formatif dan sumatif. Sebelumnya ini nanti akan saya serahkan kepada Bapak Hafid untuk sebagai moderator, berdoa, dan ice breaking-nya. Bagaimana Bapak Ibu, hari ini sehat semuanya? Sehat Pak, alhamdulillah. Sehat Pak. Alhamdulillah, itu yang paling penting, karena sehat itu, kalau sudah sehat kita bisa mengikuti IHT dengan fresh. Untuk berikutnya saya serahkan kepada moderator, yaitu Pak Hafid. Monggo silakan. Terima kasih Pak Sudarmo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini kami akan mempresentasikan tentang penilaian sumatif dan formatif. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Pak Sudarmo sebagai pemateri. Yang kedua Pak Erik. Bener Pak nggih? Ngoten ta Pak? Dan ada Pak Andi. Dan yang terakhir Pak Suroso dan saya sendiri, Pak Hafid, sebagai moderator. Sebelum kita mulai kegiatan ini, marilah kita berdoa agar kegiatan ini diberi kelancaran, kemudahan, dan apa yang disampaikan oleh pemateri bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum materi disampaikan oleh Pak Sudarmo, langkah baiknya kita akan ice breaking dulu agar pikiran kita fresh dan kita bisa mudah menerima informasi yang akan disampaikan oleh Pak Sudarmo. Ice breaking-nya yaitu kita menirukan suara binatang. Jadi nanti misal contoh Pak Andi menirukan suara kucing yang sedang lapar. Nanti seperti apa bisa langsung disuarakan oleh Pak Andi. Oke, yang pertama mungkin langsung saya nanti dilempar, jadi gantian dilempar. Yang pertama Pak Andi dulu. Silakan menirukan suara kucing yang sedang lapar. Silakan Pak Andi. Meong, meong, meong. Silakan lempar Pak Andi. Lempar ke Pak Erik. Apa Pak ini Pak? Suaranya apa? Suara harimau Pak. Suaranya harimau adalah kayak gini Pak. Aum, aum, gitu ya Pak ya? Iya Pak, gitu Pak. Sudah Pak Hafid? Sudah. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi speakingnya sudah lumayan lah. Bisa membuat kita lebih semangat untuk hari ini. Jadi memang penting sebelum kita memulai sesuatu, sebaiknya kita merefresh otak dulu agar kita lebih semangat. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut materi tentang penilaian sumatif dan formatif akan disampaikan oleh
Bapak Sudarmo. Untuk kepada Bapak Sudarmo, kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Pak Hafid sudah memimpin jalannya yaitu IHT ini. Untuk selanjutnya izin share screen ya. Bentar. Monggo, Pak. Sudah nampak Bapak-bapak? Sampun. Sampun, sudah Pak. Alhamdulillah untuk IHT hari ini yaitu tentang asesmen formatif dan sumatif. Sebelum menginjak asesmen formatif dan sumatif, kita mengingat sebelumnya materi yang sebelumnya yaitu tentang asesmen diagnostik. Apa asesmen diagnostik itu? Mungkin di antara bapak-bapak yang sudah ada yang mengerti atau sudah tahu kira-kira apa asesmen diagnostik itu. Monggo kami persilakan. Mungkin ada yang tahu? Pak Eri, monggo. Sebentar, Pak ya. Oke. Asesmen diagnostik sih, Pak ya. Iya. Ini masih lambat, Pak. Oke. Kalau memang gangguan. Ya. Asesmen diagnostik itu Ya. Gangguan sinyal. Kalau gangguan, mungkin gangguan sinyal, saya Maaf, Pak. bisa saya lanjut, Ge? Ya, Pak. Ya, Pak. iya, Pak. Ya, Pak. Maaf, Pak. Oh, okay. Memang kalau belajar seperti ini memang kendalanya memang sinyal. Asesmen sebelum kita belajar ke asesmen formatif dan sumatif, kita harus tahu asesmen diagnostik.
Asesmen diagnostik itu sendiri adalah yang dilakukan di awal untuk mengetahui kemampuan ataupun latar belakang siswa. Selanjutnya yaitu untuk berikutnya kita lanjutkan agenda sesi. Agenda sesi di sini ada konsep asesmen formatif dan sumatif, bentuk asesmen, dan umpan balik. Sekarang jenis asesmen. Di jenis asesmen ini ada awal, ada akhir. Awal yaitu asesmen formatif dan akhir adalah asesmen sumatif. Asesmen ada 3 itu as, for, dan of. Untuk as learning, asesmennya sebagai refleksi proses pembelajaran. For learning, asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Of, asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Konsep asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif yaitu 1. Metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid, kebutuhan pembelajaran, dan kemajuan akademik selama pembelajaran. Asesmen yang kedua, asesmen formatif membantu pembelajaran murid dan memberikan umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Yang ketiga, bagi murid, asesmen formatif berfungsi membantu murid mengidentifikasi kekuatan dan aspek yang perlu dikembangkan. Berikutnya, bagi guru dan sekolah, asesmen formatif berfungsi memberikan informasi mengenai tantangan apa saja yang dihadapi murid dalam proses pembelajaran proyek sehingga dukungan yang memadai dapat diberikan. Berikutnya, asesmen formatif dapat diberikan oleh guru, teman, atau diri sendiri. Asesmen sumatif, 1. Metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Yang 2, asesmen sumatif seringkali memiliki taruhan tinggi karena berpengaruh terhadap nilai akhir murid, sehingga sering diprioritaskan murid daripada asesmen formatif. Yang ketiga, umpan balik dari asesmen hasil akhir ini atau sumatif dapat digunakan untuk mengukur perkembangan murid, untuk memandu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya. Asesmen formatif. Kegunaan atau manfaat untuk guru mengawasi pembelajaran murid, memastikan perkembangan murid, mengecek pemahaman murid. Untuk murid, mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, meningkatkan kemampuan. Asesmen sumatif untuk guru mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran.
Yang kedua, meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Untuk murid memahami performa di akhir unit pembelajaran. Memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran. Dan di sini ada kesamaan, yaitu kedua asesmen. Satu, merupakan cara untuk menilai pembelajaran murid. Yang kedua, merupakan kesempatan untuk menerima dan memberikan umpan balik. Yang ketiga, merupakan cara untuk mengevaluasi keefektifan pengajaran dan pembelajaran. Penekanan pada asesmen formatif. Fungsi asesmen formatif dan sumatif. Di pendidikan sekarang itu menitik beratkan pada, ya, kalau melihat kondisi saat ini, menitik beratkan pada asesmen yaitu of learning daripada for learning dan as learning-nya. Tapi di harapan untuk kurikulum baru ini, yaitu sekolah penggerak, maaf belum diresmikan jadi kurikulum, yaitu menitik beratkan pada for learning dan as learning-nya daripada of learning. Jadi mengutamakan proses daripada yaitu hasil akhir. Hasil akhir atau nilai, nggih, Bapak-bapak. Penekanan pada asesmen formatif, fungsi asesmen formatif dan sumatif. Penting, nggih, Bapak, pada kurikulum ini guru diharapkan memberikan proporsi lebih banyak pada pelaksanaan asesmen formatif daripada menitik beratkan orientasi pada asesmen sumatif. Harapannya ini akan mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Penekanan pada asesmen formatif. Mengapa keseimbangan asesmen formatif dan sumatif penting? Mengubah paradigma belajar yang menitik beratkan pada nilai menjadi belajar yang menitik beratkan pada proses. Jika tergantung pada asesmen sumatif, masih terjadi dengan umpan balik yang sedikit, maka dapat menghambat proses murid untuk mengalami pengetahuan. Agenda sesi bentuk asesmen. Bentuk asesmen formatif dan sumatif, contoh bentuk asesmen tidak tertulis, diskusi kelas, produk, drama, prestasi, tes lisan, presensi lisan. Bentuk asesmen formatif dan sumatif, contoh bentuk asesmen tertulis, refleksi, IC, jurnal, poster, tes tertulis. Untuk agenda sesi umpan balik. Umpan balik, mengapa umpan balik penting? Bagi guru memberi informasi perkembangan murid untuk memodifikasi pengajaran dan pembelajaran di masa depan. Bagi murid, membantu murid untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mereka sehingga murid dapat mengatur dan merasa berperan
dalam proses pembelajaran mereka. Yang kedua, memberikan umpan balik kepada sesama teman, juga memberikan kesempatan bagi murid untuk belajar dari satu sama lain. 10 prinsip pemberian umpan balik yang efektif. Prinsip ini diterjemahkan dan diadopsi dari model pemberian umpan balik yang dua arah dari Nicole D. 2010 Leader of Feedback. Contoh praktik baik memberikan umpan balik secara berjenjang, klarifikasi, penilaian, perhatian, saran, apresiasi. Terima kasih, Bapak-bapak. Ada Ya, yang Pak. mungkin ada yang mau bertanya atau berbagi pengalaman, monggo Pak Eri. Iya, Pak. Ya, untuk asesmen ini dalam kurikulum program sekolah penggerak itu yang paling ditekankan adalah asesmen formatif, Pak, ya, daripada asesmen sumatifnya. Saya setuju itu, Pak, karena kita harus proses, Pak. Proses untuk kepada anak-anak itu sangat penting sekali, Pak. Jadi saya sangat setuju sekali dengan pengembangan kurikulum untuk yang berbasis tentunya di asesmennya itu, Pak, asesmen formatifnya. Itu saja, Pak, dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Eri. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, menambah ilmu, tidak mengenal umur. Kayak saya sudah usia lanjut, sudah kepala 5, masih mencari ilmu seperti ini. Pak Eri, terima kasih semuanya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.